Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lita Juliati. Saya akan meringkas pembahasan yang disampaikan oleh Bapak Dr. Syihabuddin MSI pada Pekerti Untirta tahun 2021. Di sini saya akan membacakan yaitu dari teori belajar. Adalah teori yang pragmatik dan elektrik. Teori dengan sifat demikian ini hampir dipastikan tidak dapat mempunyai sifat ekstrim. Nah, aliran teori daripada belajar ini yaitu aliran tingkah laku. Yang pertama merupakan salah satu aliran yang mendeskripsikan bahwa belajar merupakan aktivitas yang dapat mengubah perilaku individu dan perilaku tersebut dapat dipelajari dan dijelaskan secara alamiah sebagai respon terhadap stimulus yang diberikan. Yang keduanya aliran kognitif atau merupakan salah satu aliran yang mendeskripsikan bahwa belajar merupakan proses berpikir di balik tingkah laku yang terjadi atau perubahan persepsi dan pemahaman. Menurut teori ini, setiap orang telah mempunyai pengalaman dan pengetahuan dalam dirinya yang tertata dalam bentuk struktur kognitif. Yang selanjutnya ada aliran humanistik, yaitu aliran humanistik merupakan aliran belajar yang mendeskripsikan bahwa belajar merupakan usaha untuk memanusiakan manusia. Proses belajar dianggap berhasil jika pelajaran memahami lingkungannya dan dirinya sendiri. Yang selanjutnya yaitu aliran konstruktivistik, yaitu merupakan aliran belajar yang mendeskripsikan bahwa belajar merupakan proses di mana pembelajaran secara aktif mengkonstruksikan atau membangun pengetahuan, gagasan atau konsep baru didasarkan atas pengetahuan awal yang telah dimiliki. Aliran sibernetik, yaitu merupakan menekankan pada sistem informasi. Yang dipelajari pada aliran ini belajar adalah pengolahan informasi, sehingga dikarenakan lebih menekankan pada sistem informasi, yaitu kurang memperhatikan bagaimana proses belajar berlangsung atau sulit dipraktekkan. Prinsip pembelajaran secara teoristik psikologis yaitu faktor kognitif, yaitu menggambarkan bagaimana peserta didik berpikir dan mengingat serta menggambarkan faktor-faktor yang terlibat dalam proses pembentukan makna informasi dan pengalamannya. Yang kedua yaitu faktor efektif, yaitu menggambarkan bagaimana keyakinan, emosi, dan motivasi mempengaruhi cara seseorang menerima situasi pembelajaran. Seberapa banyak orang belajar dan usaha untuk mereka melakukan untuk mengikuti pembelajaran. Yang ketiga yaitu faktor perkembangan. Di sini menggambarkan bahwa kondisi fisik, intelektual, emosional, dan sosial dipengaruhi oleh faktor genetik yang unik dan faktor lingkungannya. Yang selanjutnya yaitu faktor pribadi dan sosial. Menggambarkan bagaimana orang lain berperan dalam proses pembelajaran dan cara-cara orang belajar dalam kelompok. Yang kelima yaitu faktor pembedaan individual, yaitu di sini menggambarkan bagaimana latar belakang individu yang unik dan kapasitas masing-masing berpengaruh dalam proses pembelajaran di masyarakat. Nah, di sini ada yaitu yang disebut dengan motivasi belajar. Yang pertama yaitu sebagai pendorong untuk berbuat sesuatu dari setiap aktivitas yang dilakukannya. Yang keduanya yaitu penentu arah perbuatan, yakni ke arah tujuan yang ingin dicapai.
Yang ketiganya yaitu menyeleksi daripada perbuatan. Yang keempat, pendorong usaha untuk mencapai prestasi. Di sini ada kompetensi dosen yang perlu dikembangkan, yaitu yang pertama itu kemampuan menguasai struktur dan konten mata kuliah. Yang kedua, bagaimana pembelajaran mahasiswa tentang konten mata kuliah yang disesuaikan dengan karakteristik konten itu sendiri dan karakteristik mahasiswanya. Yang ketiga, dosen mengenali pengetahuan tertentu untuk mengajar. Pengetahuan tersebut merupakan integrasi antar isi, konten mata pelajaran, dan pedagogiknya yang menjadi suatu konsep tentang bagaimana topik, masalah atau isu-isu tertentu yang disusun atau diwakili dan diadaptasi sesuai kemampuan dan minat mahasiswa yang beragam karakteristiknya. Yang keempat yaitu seseorang dosen dapat mensintesiskan dua pengetahuan, materi dan pedagogik dengan cara analogi ilustrasi. Nah, contohnya di sini yaitu menjelaskan demonstrasi, strategi, dan memprediksi kemampuan serta kesulitan yang mungkin dialami oleh mahasiswanya. Nah, di sini juga ada strategi untuk merangsang minat dan perhatian daripada mahasiswa. Yang pertama itu digunakan metode instruktusional yang bervariasi. Digunakannya variasi media, transparansi, video tip atau dan sebagainya untuk melengkapi perkuliahannya. Yaitu bila tepat digunakan humor dalam presentasi. Nah, itu di sini digunakan juga peristiwa yang nyata sebagai contoh untuk memperjelas daripada konsep tersebut. Yang selanjutnya yaitu menggunakan teknik bertanya untuk melibatkan daripada mahasiswa. Nah, strategi yang untuk meningkatkan kepuasan yaitu digunakan pujian secara verbal dan umpan balik yang informatif, bukan ancaman atau sejenisnya. Nah, berikan kesempatan mahasiswa untuk segera mempraktekkan pengetahuan yang dipelajarinya. Minta mahasiswa membantu teman yang belum berhasil menguasai suatu keterampilan atau pengetahuan. Bandingkan prestasi mahasiswa dengan prestasinya sendiri di masa lalu atau standar lain, bukan dengan mahasiswa lain. Jadi di sini ada satu kesimpulan yaitu teori belajar. Teori belajar berakar pada psikologi, pendidikan, komunikasi, dan bidang kajian lainnya. Dalam pendidikan melibatkan ilmu psikologi, komunikasi, sosial, filsafat, dan ilmu-ilmu yang lainnya. Tidak ada suatu jenis cara belajar yang ideal untuk segala situasi. Nah, di sini juga ada notifikasi daripada belajar yaitu motivasi dari belajar, Di sini motivasi disesuaikan dengan kondisi, bidang dan tingkat kesulitan yang dihadapi peserta didik, kemampuan yang dimilikinya dan tujuannya yang ingin dicapai. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, ringkasan yang telah Bapak berikan waktu pada acara pekerti di Untirta ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.